Oke, jadi bahasan kali ini adalah masih tentang stoikiometri ya. Cuma bedanya itu di sini adalah tentang massa atom. Massa atom. Kita mulai dulu dengan definisi ini, beberapa definisi. Yang pertama itu adalah massa atom. Itu satuannya adalah satu SMA atau satu satuan massa atom ya. SMA itu singkatan satuan massa atom. Adalah suatu massa yang besarnya sama dengan 1/12 massa dari satu atom karbon 12. Nah, kenapa diambil karbon? Nah, ini merupakan kesepakatan dari beberapa peneliti zaman dahulu kala ya. Jadi kenapa itu? Karena salah satunya adalah si karbon ini punya sifat stabil gitu, salah satunya. Terus yang kedua, massa molekul. Massa molekul sendiri adalah jumlah massa atom dalam suatu senyawa, ya kan? Terus ada juga mol yang paling penting nih sebagai konversi biasanya di dalam stoikiometri adalah jumlah banyaknya zat dalam ilmu kimia, ya kan? Terus ada juga massa molar, di mana massa molar adalah massa dari satu mol unsur atau senyawa gitu. Jadi bisa unsur atau senyawa ya. Terus yang terakhir adalah bilangan Avogadro. Nah, bilangan Avogadro ini adalah jumlah atom atau partikel yang terdapat dalam satu mol, di mana satu mol tersebut setiap atom itu jumlahnya sama, yaitu 6,023 kali 10 pangkat 23 atom atau partikel gitu. Jadi atom Pb ya kan, atom Pb, atom Cu misalnya, atau atom As nih, ketika dia punya satu mol, ini satu mol Pb, satu mol Cu atau satu mol As, dia itu semua yang ini Pb, Cu, As ini sama jumlah atomnya, 6,023 kali 10 pangkat 23. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada soalnya adalah Zeng atau Zn adalah logam berwarna perak yang digunakan untuk membuat kuningan ya. Jadi bisa dibuat kuningan tuh, campuran kuningan itu bersama dengan tembaga Cu, dan untuk melapisi besi yang digunakan untuk mencegah korosi. Jadi kalau kalian punya korosi ini sekedar pengetahuan aja. Kalau kalian punya besi di rumah atau di tempat kerja gitu yang terkena korosi, itu salah satu caranya untuk mencegahnya itu adalah dengan dilapisi dengan seng. Jadi yang teroksidasi terlebih dahulu adalah si sengnya dibanding yang besinya kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, ada berapa gram Zn atau seng dalam 0,356 mol Zn? Nah, ini sebenarnya gampang atau mudah ya. Di sini diketahui MrZn itu adalah 65,39 gram per mol. Berarti intinya adalah berapa gram Zn dalam 0,356 mol. Nah, kita udah tahu rumus dasarnya kan, mol sama dengan gram unsur atau senyawa ya dibagi sama mr atau ar ya kan. Kalau mr ini buat molekul, buat senyawa. Kalau yang ar, mr itu buat molekul atau senyawa, yang ar itu buat unsur ya kan. Di sini berarti kalau kita ubah ke gram, gram sama dengan mol dikali ar ya, karena ini adalah unsur si Zn. Nah, berarti gram Zn sama dengan mol Zn dikali ar Zn. Oke. Nah, molnya kita ada nih 0,356 mol dikali ar-nya Zn adalah ini bukan mr ya, ini ar. Salah nulis. 65,39 satuannya kalau mr itu gram per mol. Nah, ini kan bisa dicoret ya kan. Berarti hasilnya sama dengan berapa gram nih? Coba kita hitung. 0,356 dikali 65,39. Hasilnya adalah 23,279 gram. Oke. Berarti kalau tadi 1 mol itu berapa ya kan? Nah, kalau sekarang
0,356 mol itu berapa gram berarti kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu. Lanjut lagi, di sini ada belerang, lambang unsur adalah S ya. Adalah unsur non logam. Nah, kemudian ada lagi nih. Adanya sulfur dalam batu bara dapat mengakibatkan terjadinya fenomena hujan asam. Jadi kalau misalnya si sulfur atau si belerang itu ada di batu bara ya, dia itu bisa mengakibatkan terjadinya fenomena hujan asam, di mana hujan itu pH-nya itu di bawah 7 berarti asam. Nah, pertanyaannya, berapakah jumlah atom yang terdapat dalam 16,3 gram sulfur atau belerang? Nah, di situ diketahui ARS-nya itu adalah 32,07 gram per mol. Nah, di sini pertanyaannya berapakah jumlah atom? Berarti di sini hubungannya sama bilangan Avogadro ya. Pertama rumus dasarnya, mol sama dengan gram per mr. Nah, terus 1 mol itu sama dengan 6,023 dikali 10 pangkat 23 atom. Nah, sekarang kita punya 16,3 gram. Berarti kita cari gram yang ini dulu nih. Gram S sama dengan berapa mol ya kan? Berarti mol dari si S itu sama dengan gram S dibagi sama ARS ya kan. Gram S itu adalah 16,3 gram. Oke. Nah, terus ARS adalah 32,07 gram per mol. Nah, berarti berapa mol nih hasilnya nih? 16,3 dibagi sama 32,07. Oke. Itu hasilnya sama dengan 0,508 ya. Atau 0,51 mol. Nah, kita dapat nih molnya nih. Nah, terus pakai persamaan yang kedua, 1 mol sama dengan 6,03 kali 10 pangkat 23. Nah, berarti kalau 0,51 mol itu sama dengan berapa atom ya kan? Berarti jumlah atom tinggal dikaliin aja ya, sama dengan 0,51 dikali 6,023 ya. Aduh, dikali 10 pangkat 23. Oke, berarti tinggal setengahnya kira-kira ya. Berarti 3,023 dikali 10 pangkat 23. Ini adalah jumlah atom dari si S. Atom S. Oke, jadi kayak gitu caranya. Lanjut lagi di soal terakhir. Ada soal nih, perak, lambangnya itu Ag, adalah logam berharga yang biasanya digunakan untuk perhiasan ya. Makanya kalau buat medali ya kan, itu bisa ya, ada juga medali perak tuh. Nah, pertanyaannya berapakah massa dalam gram ya satuannya 1 atom Ag. Nah, pertanyaannya tadi kan kita udah dapat tuh 1 mol Ag dari rumus dasar lagi deh, mol sama dengan gram per mr. Nah, berarti 1 mol Ag itu sama dengan berapa gram ya kan? Berarti mol dalam 1 mol Ag itu sama dengan molnya ya kan, mol Ag dikali sama AR Ag. Oke, molnya kan berarti sama dengan 1 kan, karena di 1 mol ya. Terus 1 mol, terus MR itu adalah si Ag 107,9 gram per mol. Nah, berarti dalam 1 mol Ag berarti 1 mol Ag itu beratnya adalah 107,9 gram ya kan. Ini kan dicoret ya kan, dicoret nih. Ini kita dapat nih. Terus kita juga tadi dapat persamaan 1 mol itu semua unsur atau senyawa ya, dia punya 6,023 dikali 10 pangkat 23 atom ya kan.
Nah, berarti ini bisa kita substitusi nih. 1 mol Ag sama dengan 107,9 gram ya kan. Terus 1 mol Ag itu sama dengan 6,023 kali 10 pangkat 23 atom. Nah, berarti 6,023 kali 10 pangkat 23 atom itu beratnya untuk Ag ya. Untuk yang Ag itu beratnya adalah 107,9 gram. Nah, berarti kalau misalnya satu atom itu berapa jawabannya kan? Satu atom itu berarti beratnya berapa tuh? Ya udah 107,9 dibagi sama yang ini nih. Dan bilangan Avogadro-nya ya kan. 6,023 kali 10 pangkat 23. Oke. 107,9 dibagi sama 6,023 kali 10 pangkat 23. 107,9 dibagi 6,023 kali 10 pangkat 23 ya. Hasilnya itu adalah 1,791 kali 10 pangkat min 22. Satunya tadi apa? Gram ya, karena kita pakai gram nih. Nah, berarti dalam berat dari satu atom Ag itu adalah segini nih, 1,791 kali 10 pangkat min 22. Sangat-sangat ringan ya, sangat ringan banget ya itu ya, 10 pangkat min 22 ya. Oke, jadi kayak gitu pembahasan tentang massa atom, singkat, cukup singkat juga. Semoga bermanfaat buat semuanya.